Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rika Rahma Aulia dengan NIM 1104623082. Kali ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan hasil karya saya tentang desain dan pengorganisasian muatan media pembelajaran. Oke, jadi yang pertama, landasan dan prinsip dari perencanaan media pembelajaran itu apa sih? Jadi dalam landasan perencanaan media interaksional menekankan salah satunya yaitu teori konstruktivisme yang menjelaskan pentingnya pembelajaran yang aktif dan berpusat pada peserta. Jadi peserta lebih aktif membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman langsung. Nah, dalam hal ini, seorang perancang media instruksional dapat merancang pembelajaran berbasis proyek atau simulasi interaktif yang memungkinkan peserta untuk menjelajahi konsep-konsep secara mandiri dan membangun pemahaman mereka sendiri. Nah, landasan perencanaan media instruksional harus memiliki prinsip desain instruksional, salah satunya yaitu konsistensi. Kita harus bisa menciptakan konten dengan menggunakan desain yang konsisten dalam menyajikan konten agar lebih mudah dipahami dan dikenali oleh audiens. Jadi ibaratnya kita punya jati diri lah gitu ya. Jadi kalau konsisten kita peserta bisa tahu gitu ya. Oh ini konten kita nih seperti itu. Nah tentu saja semua ini dilakukan untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang efektif dan berarti bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Nah, selanjutnya itu menganalisis kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Menganalisis kebutuhan dan tujuan pembelajaran ini memerlukan suatu kolaborasi dan partisipasi di masyarakat. Kita perlu mengetahui latar belakang peserta dan sebagainya untuk menilai kebutuhan yang efektif harus mencakup berbagai perspektif mereka untuk memastikan bahwa media pembelajaran memenuhi keragaman kebutuhan dan preferensi semua anggota masyarakat. Nah, selain itu juga kita perlu tahu nih tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam pembelajaran, sehingga dapat mencari solusi pembelajaran yang tetap sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran pun tercapai tanpa hambatan. Sementara itu, tujuan pembelajaran harusnya tidak hanya mencakup tujuan pembelajaran jangka pendek saja, namun juga mencakup hasil di tingkat masyarakat yang lebih luas. Misalnya, dalam komunitas yang memiliki tantangan dalam lingkungan, tujuan pembelajaran dapat mencakup peningkatan kesadaran tentang praktik keberlanjutan, mendorong perilaku ramah lingkungan, dan menumbuhkan rasa kepedulian terhadap lingkungan di antara anggota komunitas. Selanjutnya teman-teman strategi pengorganisasian konten pembelajaran. Nah, sebenarnya itu ada banyak, cuman di sini saya akan membahas 3 saja. Yang pertama ada strategi berbasis taksonomi. Nah, taksonomi Bloom's ini mengurutkan itu ada 6 hal-hal. Yang pertama ada remember, understand, apply, analyze, evaluate, dan create. Oke, jadi kita akan membahas satu-satu. Yang pertama ada mengingat. Mengingat yaitu melibatkan mengingat kembali informasi, konsep, atau prosedur faktual. Dengan mengatur konten pembelajaran pada tingkat dasar ini, pendidik dapat memastikan bahwa siswa memiliki pemahaman yang kuat tentang konsep-konsep penting sebelum melanjutkan ke tugas yang lebih kompleks. Nah, yang kedua itu ada tingkat pemahaman, melibatkan pemahaman makna informasi atau konsep, memerlukan pemahaman prinsip-prinsip yang mendasari suatu isu atau fenomena tertentu. Misalnya, pelajar mungkin ditugaskan untuk memahami pentingnya praktek hidup berkelanjutan dan dampaknya terhadap pelestarian lingkungan. Nah, yang ketiga itu ada apply, atau menerapkan itu fokus pada kemampuan penggunaan pengetahuan atau keterampilan dalam situasi baru di dunia nyata. Pendidik dapat membantu peserta didik mengembangkan keterampilan praktis yang dapat diterapkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang keempat ada menganalisis. Dalam pendidikan komunitas, pelajar dapat menganalisis permasalahan sosial seperti kemiskinan atau kesenjangan untuk mengidentifikasi penyebabnya. Yang kelima ada evaluasi, mencakup pengambilan keputusan berdasarkan bukti dan kriteria. Nah, yang terakhir itu ada tingkatan paling tinggi yaitu create atau menciptakan. Jadi melibatkan pada menghasilkan ide, produk, atau solusi baru atau inovasi.
inovasi baru gitu. Yang kedua itu ada strategi mengurutkan konten pembelajaran. Strategi mengurutkan konten pembelajaran ini salah satunya yaitu pendidik gitu harus mengidentifikasi konsep atau keterampilan dasar yang perlu dimiliki peserta didik untuk memahami materi baru. Selain itu, pendidik juga harus mengelola beban kognitif untuk menghindari siswa kewalahan dalam pemberian informasi yang terlalu banyak, memberikan teknik pembelajaran yang aktif seperti aktivitas pemecah masalah, studi kasus, diskusi kelompok, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu ada teknik chunking, yaitu pengelompokan informasi menjadi unit-unit yang lebih kecil dan terkelola sehingga memudahkan peserta didik untuk memproses dan mengingat informasi tersebut. Nah, selanjutnya mengembangkan media pembelajaran yang inklusif dan menarik. Di sini saya akan membahas dua, yaitu yang pertama, media pembelajaran berbasis UDL, Universal Design for Learning, dan yang kedua itu pengembangan media pembelajaran berbasis pedagogi responsif budaya. Oke, jadi yang pertama, desain universal untuk pembelajaran atau UDL menawarkan kerangka kerja yang kuat untuk merancang materi dan lingkungan pembelajaran yang dapat diakses dan menarik bagi semua pelajar. Dengan menyediakan berbagai cara representasi, tindakan dan ekspresi, serta keterlibatan, UDL ini memungkinkan pendidik mengakomodasi beragam kebutuhan, preferensi, dan kemampuan peserta didik, memastikan bahwa semua peserta didik memiliki kesempatan untuk mengakses, berpartisipasi, dan berhasil dalam pengalaman belajar mereka. Melalui penerapan prinsip dan strategi UDL secara bijaksana, pendidik dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih inklusif dan adil, yang mendorong partisipasi penuh dan pencapaian semua peserta didik dalam lingkungan pendidikan masyarakat. Nah, yang kedua itu ada pedagogi responsif budaya. Ini adalah pendekatan pendidikan yang kuat, yang mengakui dan menghormati latar belakang budaya, identitas, dan pengalaman peserta didik yang beragam. Dengan memasukkan konten yang relevan secara budaya, membangun hubungan yang kuat, memanfaatkan kekuatan budaya, dan mendorong kesadaran kritis dan keadilan sosial, pendidik dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih inklusif dan adil yang memberdayakan semua peserta didik untuk berhasil. Melalui penerapan pedagogi responsif budaya secara bijaksana, para pendidik dapat menumbuhkan pemahaman dan apresiasi yang lebih dalam terhadap keragaman budaya, memajukan keadilan dan kesetaraan sosial yang pada akhirnya mengubah kehidupan peserta didik dalam lingkungan pendidikan komunitas. Implikasi produksi media dalam pendidikan masyarakat. Di sini saya akan membahas 4, yaitu yang pertama, pemilihan teknologi dan alat. Ketika memilih teknologi dan alat untuk produksi media dalam pendidikan masyarakat, pendidik harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti aksesibilitas, kegunaan, efektivitas biaya, dan kompatibilitas dalam infrastruktur yang ada. Memilih platform dan alat yang ramah pengguna yang mendukung beragam format dan fungsi media akan meningkatkan efektivitas dan aksesibilitas media pembelajaran. Yang kedua ada pelatihan dan pengembangan profesional. Memberikan pelatihan dan peluang pengembangan profesional bagi para pendidik dan anggota masyarakat sangat penting untuk memanfaatkan teknologi dan alat-alat dalam produksi media secara efektif. Pendidik harus memperoleh keterampilan literasi digital, pengetahuan pedagogi, dan keahlian teknis untuk menciptakan media pembelajaran yang menarik dan berdampak serta selaras dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Nah, yang ketiga ada penggunaan yang etis dan bertanggung jawab. Pendidik harus mematuhi praktik yang etis dan bertanggung jawab dalam produksi media, termasuk kepatuhan hak cipta, privasi data, dan kewarganegaraan digital. Dan yang keempat ada evaluasi dan menilai keterlibatan peserta didik. Hasil pembelajaran dan keputusan sangat penting untuk perbaikan berkelanjutan dan jaminan kualitas. Pendidik harus memanfaatkan mekanisme umpan balik, survei, dan alat analisis untuk mengumpulkan data dan wawasan tentang kegunaan, aksesibilitas, dan dampak media pembelajaran terhadap pengalaman dan hasil peserta didik. Selanjutnya itu evaluasi dan revisi desain media pembelajaran yang merupakan proses integral dalam pendidikan masyarakat yang memungkinkan pendidik menilai, menyempurnakan, dan mengoptimalkan bahan ajar agar lebih memenuhi kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Nah, selanjutnya ada contoh dan manfaat. Yang pertama itu contoh dari materi berbasis teks. Itu ada bahan tertulis seperti buku teks gitu, handout, dan panduan belajar. Nah, yang kedua ada alat peraga. Contohnya itu representasi visual seperti bagan, grafik, diagram, dan ilustrasi. Nah, yang ketiga itu ada materi berbasis audio, seperti rekaman audio, podcast, musik, dan efek suara. Nah, yang keempat itu ada video, yaitu rekaman presentasi visual, demonstrasi, atau ceramah. Nah, yang kelima itu multimedia interaktif seperti simulasi, virtual reality atau VR, dan augmented reality atau AR, dan permainan interaktif. Nah, semua contoh ini merupakan mengintegrasi efektif media pembelajaran dan teknologi pembelajaran dalam lingkungan pendidikan
komunitas, dan berpeluang dalam meningkatkan keterlibatan, mendorong pembelajaran aktif, dan memenuhi beragam kebutuhan warga belajar yang pada hakikatnya berkontribusi pada pengalaman pendidikan yang inklusif dan menarik. Inilah merupakan manfaat dari contoh-contoh yang telah saya sebutkan tadi. Itu saja yang dapat saya bahas tentang desain dan pengorganisasian muatan media pembelajaran dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.